Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Melanjutkan kajian kita sekarang kita akan masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 975. Bab ma jaa fil wasiyyah bis thuluthi war rubu'i. Kajian kita sebelumnya membahas tentang anjuran kita untuk menulis wasiat, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailataini wa lahu syai' yusi fihi illa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Manakala kita dianjurkan untuk berwasiat, maka kemudian Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan hadis tentang berapa jumlah harta yang ada sunnahnya untuk kita wasiatkan. Dari itu beliau memberikan bab di sini, bab ma jaa fil wasiyati bis thuluthi war rubu'i. Bab hadis yang datang menjelaskan tentang wasiat dengan 1/3 dan 1/4. Yani penjelasan dari sunnah lebih spesifik tentang jumlah wasiat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Atha' bin Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami an Sa'd bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء بخير. قال أوصي بالعشر. وما زلت أناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. Ini bunyi hadis lengkapnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita lihat hadis ini berasal dari Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk saya dan saya dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ausaita? Apakah engkau telah berwasiat?" Qultu, saya menjawab, ini kata Sa'ad bin Malik, "Naam, iya." Qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bikam? Berapa engkau berwasiat?" Qultu, Sa'ad bin Malik berkata, "Bimali kullihi fi sabilillah." Dengan semua hartaku semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. yakni semua harta yang dia miliki itu diwasiatkan untuk keperluan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu isi wasiat Sa'ad bin Malik ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Fama tarakta li waladik?" Berapa yang kau tinggalkan untuk anakmu? yakni atau maksudnya
berarti tidak ada kamu tinggalkan untuk anakmu. Qultu hum aghniya'u bi khair. Mereka anak-anakku ini kaya-kaya semuanya dan bi khair, mereka dalam keadaan baik-baik. Itu nampaknya alasan dari Sa'ad bin Malik berwasiat agar harta bendanya itu untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada untuk anaknya. Qala, dan Nabi bersabda, "Ausi bil ushri." Yani berwasiatlah dengan 1/10. Fama ziltu unaqisuhu. Saya, kata Sa'ad bin Malik, terus menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala, sampai beliau bersabda, "Ausi bis sulus." Sampai akhirnya negosiasi itu berujung kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 kalau begitu. Kalau 1/10 itu banyak. Yani beliau tidak mau hartanya banyak-banyak ke anaknya, diwasiatkan. Nego ke Nabi, dikurangi, yani kurangi lagi ya Rasulullah, jangan 1/10 gitu. Akhirnya sulus, 1/3. Dan Nabi bersabda, "Was-sulusu katsir." Dan 1/3 itu sudah banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menjelaskan di situ, wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilmi. Inilah yang diamalkan oleh para ulama, la yarawna an yusiya ar-rajulu bi aktsara min ats-tsulus. Mereka memandang seorang laki-laki tidak sewianya mereka itu berwasiat lebih dari 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Wa yastahibbuna an yanqusa min ats-tsulus. Dan mereka menyukai kalau isi wasiat itu kurang dari 1/3. Riwayat lain disebutkan di situ, qala Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, kanu yastahibbuna fil wasiyati al-khumus duna ar-rubu'. Mereka para sahabat menyukai berwasiat dalam jumlah 1/5, duna ar-rubu', di bawahnya 1/4. War-rubu' duna ats-tsulus, 1/4 kemudian bukannya 1/3. Ya, ini khilaf ulama tentang masalah jumlah berapa wasiat kepada ahli mayit. Baik, ikhwan, di hadis ini ada pelajaran sangat besar untuk kita teladani, di mana para sahabat Nabi, khususnya Sa'ad bin Malik, adalah hamba yang sangat mencintai akhirat dan mencintai agama Allah Subhanahu wa taala, di mana semua hartanya pada dasarnya dia wasiatkan untuk fi sabilillah. Kemudian kalau bukan saja Nabi yang memberikan pertimbangan, niscaya semua hartanya untuk fi sabilillah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bijaksana. Bahwasanya meskipun anak-anaknya kaya atau mampu, tetap harus ada bagian untuk mereka. Di sini kita ambil pelajaran betapa Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah sosok sahabat yang tidak pernah takut dengan masa depan anak cucunya. Berbeda dengan kita.
kita diselimuti oleh rasa takut dengan masa depan. Bukan hanya masa depan anak-anak kita, masa depan diri kita sendiri, masa depan anak kita, masa depan cucu kita. Semua kita diselimuti oleh rasa takut itu. Padahal itu adalah bentuk dari su'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang takut dengan masa depan, khawatir nanti bagaimana yang akan terjadi, seolah-olah seorang itu curiga dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sanggup menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari hal yang bisa mengurangi keimanan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya apa yang terjadi nanti di masa depan diri kita, anak-anak kita, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahit manisnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita harus khawatirkan? Nah, ini keimanan para sahabat yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Kebalikannya dengan kita, sulit kita meraih keadaan seperti itu. Dan bahkan yang terjadi lebih parah dari hal itu. Banyak orang-orang itu akhirnya mengorbankan agama dengan anggapan bahwasanya agama tidak memiliki masa depan. Tidak sekolah anak, tidak mengajarkan anaknya agama, tidak mendidiknya dengan pendidikan agama. Satu-satu alasannya apa? Nanti tidak dapat pekerjaan. Padahal yang sekolah untuk nyari pekerjaan banyak yang menganggur. Betul atau tidak? Betul. Terus sebaliknya, orang yang belajar agama, alhamdulillah, mereka mandiri, merdeka, jiwanya tenang. Dari itu pelajaran yang sangat luar biasa dari Sa'ad bin Malik. Hendaklah kita mengambil semangat ini agar kita jangan khawatir dengan masa depan anak cucu kita. Mereka sudah ada bagian yang Allah sudah tentukan. Kita disuruh untuk mentarbiyah mereka, mendidik mereka agar dia mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya, berakhlak yang baik. Nanti ada bagiannya. Ada bagiannya. Bagaimana cara kita membentuk karakter seperti sahabat ini, Sa'ad bin Malik ini, supaya tumbuh rasa yakin seperti itu? Itu istiqamah. Istiqamah. Rasanya orang yang istiqamah itu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini menjelang dia mati, turun kepadanya malaikat, la takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut. Maksudnya kamu jangan takut dengan apa yang kamu tinggalkan, anak-anakmu, istrimu, itu Allah yang jaga dia. La takhafu wa la tahzanu, dan kamu jangan sedih. Sedih dengan apa? Sedih nanti dengan apa yang akan kamu temukan di hari akhirat. Jadi di istiqamah. Kalau kita istiqamah, insyaallah taala rasa khawatir, rasa seperti itu akan hilang biidznillah taala, dan kita menjadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi talqinil maridi 'inda al-maut wa du'a lahu 'inda. Bab, ya, hadis yang datang menjelaskan tentang talqin orang yang sakit ketika dia mau mati, wa du'a lahu 'indahu, dan berdoa untuknya di sisi dia.
Ya, ini bahasanya judulnya masih erat dengan hadis sebelumnya. Kalau sebelumnya dijelaskan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit, kemudian adab menjenguk orang sakit, mendoakan dia. Sekarang salah satunya ialah di sini adab kita kepada orang sakit itu membacakan talqin. Ini talqinil marid indal maut. Talqin artinya membacakan, memperdengarkan ke dia supaya dia bisa mengikutinya. Itu arti talqin. Yani dipandu untuk membaca, itu arti talqin. Qala haddatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf al-Basri qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Umarah ibn Aziyah an Yahya ibn Umarah an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum. Laqinu maknanya laqinu mautakum. Mautakum maknanya di situ man hadarahul maut. Man hadarahul maut. Orang yang sedang mau mati, sedang sekarat. Kalau bahasa kita, meregang nyawa. Itu arti maut di situ. Bukan maksudnya orang yang sudah mati. Maksudnya kata Imam Nawawi, man hadarahul maut. Ini orang yang sedang menjelang akan mati sekarat. Itu arti mautakum di hadis ini. Laqinu mautakum ay pandu orang yang sedang sekarat itu membaca la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah. Ada hadis lain berbunyi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Wal amru bi hadha at-talqin amru nadbin wa ajma'a ulama ala hadha at-talqin. Perintah untuk talqin orang yang sekarat ini dengan la ilaha illallah adalah perintah sunnah menurut sebagian ulama, bukan perintah wajib. Itu menurut sebagian ulama, bahkan menurut jumhur ulama. Meskipun zahir dari perintahnya mengatakan wajib, karena perintah asalnya wajib. Laqinu mautakum la ilaha illallah, hukumnya sunnah. Apakah dengan syahadatain juga dengan wa anna Muhammadar Rasulullah? Tidak, kata ulama. Yang ada di hadis la ilaha illallah. Tidak perlu ditambah dengan Muhammadar Rasulullah. Karena kalimat la ilaha illallah itu laqab untuk syahadatain. Sudah mewakili kalimat syahadatain. Jadi perlu diingat ini. Ada sebagian orang suka nambah-nambah. Hadisnya berbunyi laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini kurang dah ini. Wa anna Muhammadar Rasulullah juga. Tidak boleh seperti ini. Ini namanya mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ulama mengatakan cukup dengan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu mewakili syahadatain. Mewakili syahadatain. Kata Imam An-Nawawi, wa karihul iktsar alaihi wa muwalat. Tidak disukai memperbanyak talqin kepada dia, dan tidak disukai terus-menerus, supaya tidak merasa terganggu, tidak merasa didesak, tidak merasa terganggu. Seseorang di situ butuh nyaman, supaya jiwanya terkondisikan untuk membaca kalimat tersebut. Nah, kalau ribut-ribut, nggak bisa fokus orang. Makanya alasannya dimakruhkan karena hal tersebut mengganggu orang yang akan ditalqinkan ini.
Hadis lainnya di sini adalah hadis dari Ummu Salamah. Tapi di situ ada asar, kita baca dulu dari Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, qala ba'du ahli al-ilm idza qala dhalika marratan fama lam yatakallam ba'da dhalik fala yanbaghi an yulaqqan wa la yukfar alayhi fi hadha. Sebagian ahli ilmu berkata, kalau dia sudah berkata la ilaha illallah sekali, setelah kita pandu la ilaha illallah, dia mengikuti sekali la ilaha illallah, maka kalau dia tidak berbicara lagi setelah itu, sudah tidak perlu lagi kita talqin dia, supaya jangan sampai nanti mati yang terakhir dia ucapkanlah pembicaraan dengan kita, belum sempat. Jangan ajak ngobrol lagi, jangan ditalqin lagi, sudah cukup sekali, supaya itu menjadi akhir kalimat yang dia ucapkan. Maka berarti bahaya, berarti ini orang yang mutalqin ahli ilmu semestinya, bukan sembarang orang, bukan orang yang tidak mengerti ilmu. Sudah talqin la ilaha illallah, nanti 2 menit lagi diajak ngobrol orang. Bagaimana Pak, ini datang tamu diajak ngobrol, gimana keadaannya, begini-begini. Tahu-tahu akhir kalimatnya adalah pembicaraan dia dengan tamu itu. Tidak jadi akhir kalimatnya la ilaha illallah. Maka waspada di sini. Di situ bukan waktunya untuk ramah tamah, bukan waktunya untuk seperti kita masih sehat bicara, nanya kabar. Jangan. Orang lagi sekarat, sudah jangan masuk. Yang masuk adalah keluarga dan orang yang mentalqin. Saya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini banyak, sering terjadi yang saya saksikan. Kalau orang lagi sekarang itu malah ramai orang ingin masuk ke situ, ingin salaman lah, ingin nanya kabar. La haula wala quwwata. Itu bukan waktunya. Kalau mau seperti itu pas dia sehat aja, ajak ngopi aja. Jangan pas orang sekarat. Dia mah udah nggak butuh lagi sama kita itu. Udah nggak butuh lagi sama kita. Dia butuhnya itu kalimat yang terakhir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Ucapan yang ringan, tapi tidak semua orang bisa mengucapkannya, jemaah. Di akhir hayatnya, sesuatu yang ajib kan? Itu menunjukkan bahwasanya apa kebiasaan lisan kita, itulah yang akan dia ucapkan di akhir hayat. Karena ketika sekarat itu, namun juga sekarat kan pernah kita jelaskan, yang menutup akal, mabuk kan sukar itu. Seperti orang mabuk itu sakrat kan bahasa Arabnya, sekalimatnya sama, sin kafra. Kalau orang mabuk, orang hilang akal, nah, tidak tahu apa yang dia ucapkan. Jadi semacam refleks begitu, lisan kita akan berucap. Apa yang sering kita ucapkan semasa hidup kita, maka itulah yang akan paling cepat untuk terucap di lisan kita menjelang akhir kita meninggal dunia. Itu di sekarang kita mesti bentuk nih lisan kita ini, pokoknya bicaranya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dari itu berbahaya orang yang suka menyanyi, orang yang ya seperti itu. Karena kalau orang sudah suka dengan sebuah ucapan, akan masuk ke dalam jiwanya, dan secara refleks dia menyanyi. Coba ya antum yang suka nyanyi itu naik motor sendirian, apa yang dia lakukan? Nyanyi di atas motornya. Maka sampai ada cerita ada orang tabrakan, nyanyi, kalau polisi dia nyanyi dan mati.
dalam keadaan menyanyikan lagu yang paling dia sukai itu. Itulah bahayanya. Hendaklah yang menjadi penghibur kita itu adalah Al-Quran. Kita dengarkan Al-Quran, kita dengarkan nasihat ulama, kita perbanyak berzikir, berbanyak zikir la ilaha illallah. Hendaklah lisan kita itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita biasakan dari sekarang agar ya insyaallah taala di akhir hayat itu kita diberikan rezeki sebagai hamba yang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah. Di situ ada tambahan riwayat dari Ibnu Hibban disebutkan, yakni fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah yawman min ad-dahr wa in asabahu ma asabahu qabla dhalik. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa in asabahu ma asabahu qabla dhalik, meskipun apapun yang pernah menimpa dirinya atau apa yang pernah dilakukan di sebelum dia meninggal tersebut. Maksudnya dosa apapun yang dia pernah lakukan, tapi kalau sudah la ilaha illallah di akhir hayat, masuk ke dalam surga. Itu arti wa in asabahu ma asabahu qabla dhalik. Jadi keutamaan yang sangat luar biasa. Dan talqin ini adalah salah satu upaya kita supaya bisa meraih hal itu. Maka sekali lagi jemaah, kalau ada yang sakit kemudian sakarat, ingat hadis ini. Talqin, tapi jangan terlalu sampai ngotot. Kalau sudah mengucap sekali cukup. Jangan ajak bicara lagi, bahkan kata sebagian fuqaha, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sudah, jangan bicara lagi, sudah diucapkan. Kalau sudah sekarat. Hadis lainnya di sini qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Shaqiq 'an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartum al-marida aw al-mayta faqulu khairan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau mayit, faqulu khairan, maka kalian berkatalah yang baik. Faqulu khairan, yakni berdoalah untuk mayit itu, berdoa kebaikan untuk dia. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Mengaminkan apa-apa yang kalian doakan untuk mayit itu, untuk orang yang sedang sakit sekarat tersebut. Berarti ini hadis untuk kita yang menjenguk orang yang sakit, orang-orang yang suka berkumpul di calon jenazah tersebut. Berkatalah yang baik, berdoalah kebaikan untuk mayit tersebut, karena saat itu malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan dan doakan. Dan inilah faedahnya kita berteman dengan orang saleh. Kalau kita sakit dan sakarat dan orang saleh itu datang ke kita, dia tahu apa yang dia akan lakukan. Dia akan berdoa untuk kita. Tentu yang datang itu adalah teman. Tapi kalau teman antum itu penyanyi, terus pelawak, datang ke antum, nggak mungkin dia tahu hadis ini. Paling dia cuma ngomong sabar ya. Atau dicambain, diprank sama dia biar senang katanya. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kan zaman begitu, dikit-dikit diprank orang biar senang. Khawatirnya orang sekarang diprank. Nauzubillah min dzalik. Ini faedahnya kita berteman dengan orang saleh, orang yang baik, orang yang bagus agamanya. Falamma mata Abu Salamah ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah mat. Ummu Salamah bercerita kemudian ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, beliau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Salamah sudah meninggal." Faqala faquli, maka katakanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma ighfirli wa lahu wa aqibni minhu uqban hasanah. Ucapkanlah ini wahai Ummu Salamah, Allahumma ighfirli wa lahu, ya Allah ampunkanlah saya dan untuk suami saya, wa aqibni minhu uqban hasanah, dan berikanlah aku pengganti dari dia, pengganti dia dengan pengganti yang lebih bagus lagi. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Faqultu, yani faqalat, kemudian qalat, yani Ummu Salamah berkata, fa'aqabani Allahu minhu man huwa khairun minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa itu, setelah meninggal suaminya, ternyata pengganti suaminya adalah yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua janda kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan di sini betapa makbulnya hadis ketika terjadi musibah atau berdoa kebaikan kepada orang-orang yang sedang meninggal dunia atau orang yang sakit. Jadi ini meninggal dunia atau orang sakit. Hadis ini adalah orang yang meninggal dunia. Yang di hadis Ummu Salamah ini suaminya meninggal dunia, diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca doa itu dan makbul. Ternyata pengganti suaminya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kemudian mengkias hadis ini, boleh juga dibaca doa ini ke musibah-musibah lainnya seperti kehilangan, yakni Allahumma aqibni minhu uqban hasanah, ya Allah berikanlah aku pengganti yang lebih baik. Musibah kehilangan motor atau apapun itu, kehilangan apa pekerjaan, berdoa supaya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi tasydid indal maut. Bab hadis menjelaskan tentang tasydid indal maut, yakni kerasnya kematian, keadaan keras ketika meninggal dunia. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan akan meninggal dunia. Wa indahu qatfun fihi ma'un, di sisi beliau ada cangkir yang berisikan air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsah wajhahu bil ma'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam cangkir tersebut, beliau ambil airnya, beliau usapkan ke wajahnya. Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala ghamaratil maut, ay sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku melalui ghamaratil maut, yakni sakarat kematian ini. Nah, ini menunjukkan sebagaimana yang disebutkan Imam Tirmidzi di judul tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa yang keras menjelang meninggal dunia. Ini merasakan sakaratul maut, sakaratnya syada'id, satu-satu yang keras, yang menjadikan akal tertutup. Di mana
kerasnya sakarat tersebut menjadikan akal seseorang menjadi hilang. Nanti hilang kesadaran, kemudian selesai dari atas dunia ini. Kemudian hadis berikutnya yang diriwayatkan di sini oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini, qala hadatsana Al-Hasan bin Shabbah Al-Bazzar Al-Baghdadi qala hadatsana Mubashshir ibn Ismail Al-Halabi an Abdurrahman ibn Al-Ala an abihi an Ibn Umar an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aytu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masih berasal dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, ma aghbitu ahadan, aku tidak menginginkan pada diri seseorang bihawni mautin, yakni akan menemukan kematian yang mudah. Yani aku tidak berharap, aku tidak ada rasa menginginkan pada diri seseorang akan menemukan kematian yang mudah. Ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu, setelah aku menyaksikan bagaimana kerasnya matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi saja seperti itu, yang beliau adalah utusan Allah, yang lain mah tidak mungkin keringan. Itu maksud dari perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Dari itu kata ulama, kerasnya seseorang ketika meninggal dunia itu bukanlah tanda pasti dia itu diazab, disiksa, tidak. Wa anna haunal maut wa suhulatahu laysa minal karamat. Seseorang itu mudah meninggal, cara meninggalnya itu bukan menunjukkan keramat, bukan menunjukkan dia orang yang karamah, tidak. Kalau seandainya itu bentuk karamah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling layak untuk mendapatkan hal itu. Tapi ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapinya dengan keras sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sakaratul maut itu adalah hal yang syadid, hal yang keras. Jadi ada dua sisi. Satu sisi jiwa kita tidak ingin berpisah dari dunia ini karena sudah terlalu lama berada di atasnya bertahun-tahun dan sudah kecanduan dengan apa yang ada di atasnya, makan, minum, tidur, senang-senang, itu sudah kecanduan jiwa kita. Untuk berpisah darinya berat. Contoh ringannya, atau seseorang suka dengan suatu makanan dan minuman sudah bertahun-tahun, kecanduan dengan itu, waktu berhenti darinya berat kan? Jadi itulah jiwa kira-kira. Sudah lama dia kecanduan dengan dunia ini, dengan kemewahannya, dengan kelezatannya. Kemudian dia akan dipaksa sama malaikat untuk ayo pergi. Kamu sudah selesai nih kontrakmu di dunia. Kayak gimana itu rasanya itu? Berat ya? Berat. Contoh yang lebih mudah lagi, antum mau safar itu, antum senang-senangnya sama istri antum, anak antum, dan ada tugas keluar kota, gimana? Berat tidak rasanya? Berat. Apalagi meninggalkan dunia. Apalagi meninggalkan dunia. Yang kedua, apa yang akan ditemukan setelahnya? Kengerian. Kalau kita orang yang zalim, na'udzubillah min dzalika, azab, siksa. La haula wala quwwata. Pergolakan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kalau ingin merasa tidak terlalu berat,
kurangi kecanduan dengan dunia dulu. Nah, caranya apa tadi? Istiqamah tadi itu. Istiqamah. La takhafu wa la tahzanu. Kalau kita istiqamah, kamu tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Baik, akhir Ramadan. Baik. Hadis Aisyah tadi yang berbunyi ma aghbitu ahadan bi hawni mautin ma alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan An-Nasa'i. Adapun hadis yang sebelumnya, hadis yang sama dari Aisyah juga yang di awal bab tadi yang berbunyi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil maut wa indahu qadhun fihi ma. Ini hadisnya dihukumi lemah. Ada rawi di situ Musa bin Sarjis yang dikatakan lemah oleh ulama. Hadis berikutnya di sini قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار قيل وما موت الحمار قال موت الفجأة. Ini hadis yang dhaif. Hanya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala yang mengeluarkannya. Rawinya di situ ada Husam ibn al-Misaq. Didhaifkan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Bahkan Imam Abu Zur'ah mengatakan wahil hadis munkarul hadis. Ad-Darqutni mengatakan matrukul hadis. Kalau keadaannya seperti ini, matrukul hadis, munkarul hadis, bukan hanya dhaif, bisa menjadi dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala karena isi hadisnya tidaklah bertentangan dengan dasar-dasar yang ada dalam syariat Islam. Inna nafsal mu'minu takhruju rashhan. Sungguhnya jiwanya orang beriman ini keluar mengalir. Rashhan artinya mengalir, seperti air yang mengalir. Wala uhibbu mautan kamautil himar. Saya tidak mau mati seperti matinya keledai. Wa ma mautul himar. Dan dia bertanya seperti apa matinya keledai? Mautul faja'ah, mati dengan faja'ah, yakni mati dengan tiba-tiba. Tidak ada muqaddimah, tiba-tiba mati. Ya, ada dua kemungkinan kan? Kata ulama, mati mendadak itu kalau dia adalah orang saleh itu kebaikan untuk dia. Kalau dia orang zalim, dia adalah azab siksa untuk dia. Ya, artinya tidak ada kesempatan untuk ditalqin kan? Mautul faja'ah. Tidak ada kesempatan untuk ditalqin, tidak ada kesempatan untuk bertaubat kalau seandainya keadaannya dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tidak tahu nih, kita ini matinya mendadak atau tidak, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya disuruh bersiap saja kalau tamu itu sudah datang. Hadis terakhir dalam bab ini tidak diberi judul oleh Imam At-Tirmidzi, babun hadis 981. Ini juga hadisnya dhaif. Bahkan dikatakan di situ rawinya Tammam bin Najih sering meriwayatkan hadis palsu secara sengaja. Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan Tammam bin Najih ini dhaif.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام bin Najih. Ini Tammam bin Najih. Ini rawi yang dipersoalkan. Anil Hasan al-Basri an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min hafidhaini rafa'a ila Allah ma hafidha min lailin aw naharin. Tidak adalah dua malaikat yang menjaga naik ke atas ke Allah Subhanahu wa taala membawa amalan manusia siang dan malamnya. Fa yajidullahu fi awal as-sahifah wa fi akhir as-sahifah khairan. Kemudian Allah menemukan lembaran awalnya adalah kebaikan, lembaran akhirnya adalah kebaikan pada diri orang tersebut. Illa qala Allah ta'ala ushidukum anni qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafai as-sahifah. Allah berfirman, aku bersaksi, yakni aku bersaksikan kepada kalian, aku telah mengampuni hambaku ini. Ini mengampuni dosa-dosa hambaku ini yang ada di antara dua safhah tadi. Ini awalnya baik, akhirnya baik. Apa yang ada di antara keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada yang berkata, orang bijak, orang alim, hidup itu mestinya begitu. Awal baik, akhirnya baik, tengah-tengahnya keangkat, kehapus dosa-dosanya. Ya, ibarat roda, di ujungnya ada roda, di sisinya roda, jalan. Awalnya baik, ujungnya harus baik, keangkat ya. Awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya buruk, bagaimana tuh? Tidak seimbang. Kalau awalnya baik, akhirnya baik, diampuni antara keduanya. Atau akhirnya buruk, awalnya buruk tapi akhirnya baik, ini sudah jelas. Yang diperhitungkan adalah akhir dari seseorang. Maka dari itu jangan pernah kita itu menyombongkan diri dengan amal perbuatan kita, dengan ibadah kita. Jangan pernah kita remehkan orang lain. Kita tidak tahu itu akhir hidupnya itu. Secara personal kita nggak boleh. Hatta orang kafir. Kita tidak tahu dia masuk Islam nanti, terus mati bukan masuk Islam. Allah ampuni dosanya. Kemudian kita yang sombong, tahu-tahunya, naudzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Terhapus semua amalan kita. Wala'iyadu billah min dzalik. Semua ini hadis-hadis yang kita baca ini adalah mengingatkan kita agar kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita fokus ingat tujuan akhir kita itu adalah akhirat, sehingga semua amalan dunia yang kita lakukan ini untuk akhirat. Ingat akhirat itu bukan maksudnya ikhwah lupa dunia, bukan. Justru itu menjadi penyemangat untuk kita beramal, berbuat, bekerja. Tinggal diniatkan untuk akhirat. Allah musta'an. Kemudian kita lihat hadisnya yang selanjutnya, insyaallah ini kita lakukan nanti di pertemuan berikutnya. Bab majaa annal mu'min yamutu daratil jabin, insyaallah taala. Silakan ditandai. Ada yang ditanyakan, dipersilakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana dengan hak dari seorang anak apabila orang tuanya tidak menggunakan farid atau flowers? orang kalau sudah meninggal dunia, dia sudah tidak ada kewajiban untuk mengurus faraid kan. Jadi yang mengurus faraid itu adalah orang yang masih hidup. Maksudnya sebelum meninggal orang tersebut berwasiat kepada anaknya, ada 3 anak, sepertiga. Oh gitu. Dia wasiatkan hartanya sepertiga. Itu menyalahi hadis. Yang boleh itu sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga untuk 3 anak, itu yang boleh sebagai wasiat. Sisanya adalah untuk harta warisan. Karena kalau wasiatnya terlalu banyak, dia akan mengurangi hak waris yang masih hidup.
waris itu kan banyak, ada ibu, ada saudara, dan lain sebagainya. Kalau harta yang ditinggalkan itu diperuntukkan untuk wasiat lebih banyak, siapa yang akan kehilangan haknya? Ahli waris tadi itu. Maka Nabi SAW memberikan aturan, tidak boleh lebih dari sepertiga. 3 anak, 1/3, 1/3. Ini berapa jadinya? Lebih dari 1/3 kan? Yang boleh itu kan 1/3 yang benar, 1/3 3 anak ini dibagi menjadi wasiat. Ini 1/3 kalian bagi 3, sisanya untuk ahli waris nanti yang masih hidup. Baik, nah.